Parno yang sudah bosan miskin, akhirnya nekat mengikuti sebuah ritual demi memperbaiki kehidupannya. Mari kita ikuti kisahnya. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, mungkin sekitar tahun 2000-an awal, hidup seorang pria bernama Parno. Pria itu berjalan menyusuri jalan tanah dengan kaki telanjang, membawa sebungkus nasi di tangan kirinya. Bajunya lusuh, penuh noda bekas keringat. Rambutnya acak-acakan seperti tidak pernah disisir selama berhari-hari, dan wajahnya murung. Tidak ada tanda-tanda semangat hidup di raut wajahnya. Sebungkus nasi itu bukan untuk dirinya sendiri. Nasi itu ia dapat dari juragan beras tempatnya bekerja seharian, dan sengaja ia bawa pulang untuk dibagi bersama istri dan anak-anaknya. Seharian penuh Parno menghabiskan tenaganya mengangkat karung-karung beras yang beratnya puluhan kilo dari truk ke gudang, lalu dari gudang ke mobil lain untuk dikirim ke pembeli. Pekerjaan itu dilakukan tanpa alas kaki, di bawah terik matahari yang menyengat dan terkadang hujan deras yang mengguyur tiba-tiba. Semua dilakukan demi anak dan istrinya bisa makan. Upah yang ia terima tidak seberapa. Bahkan untuk sekadar membeli lauk pauk pun tidak cukup. Itulah sebabnya Parno selalu membawa pulang jatah makan dari tempat kerjanya, agar ada yang bisa dimakan keluarganya di rumah. Hari itu ia hanya menggenggam beberapa lembar uang lusuh. Mungkin hanya cukup untuk membeli 2 liter beras. Ia menghela napas panjang. Tidak ada lagi waktu baginya untuk berhayal tentang makanan lezat atau pakaian bagus untuk anak-anaknya. Bahkan untuk membeli minyak tanah agar bisa menyalakan kompor pun ia harus menghitung dengan cermat sisa uang yang ada. Belakangan, Parno tidak berani berharap banyak soal hidupnya. Bisa makan besok saja sudah menjadi hal yang sangat ia syukuri. Saat tiba di rumah, Parno mendapati istrinya sedang duduk bersandar di ambang pintu rumah mereka yang terbuat dari papan tua. Wajah istrinya tampak pucat, matanya sayu, seperti sedang menahan lapar. Rumah itu sangat sederhana, berdinding anyaman bambu di satu sisi dan papan kayu di sisi lainnya. Lantainya dari tanah yang dipadatkan. Parno berdiri sebentar di depan pintu, memanggil 2 anaknya yang sedang bermain di rumah tetangga. Anak-anak itu berlarian pulang, meninggalkan teman-temannya yang masih asyik menonton tayangan kartun di TV tabung milik tetangga. Sambil memakan nasi bungkus yang hanya berisi tahu, tempe, dan sedikit sambal terasi, kedua anak Parno bercerita dengan semangat tentang apa yang mereka tonton tadi. Si bungsu yang baru berusia 5 tahun berkata bahwa ia ingin menjadi Ultraman saat besar nanti. Kakaknya yang berumur 7 tahun tidak mau kalah. Ia berkata ingin menjadi polisi, seperti salah seorang tetangga mereka yang setiap pagi berangkat dengan seragam rapi dan mengendarai motor bagus. Kalau jadi polisi kan kelihatan gagah, katanya sambil menunjuk keluar rumah, mengingat bagaimana polisi itu selalu terlihat keren setiap lewat di depan rumah mereka. Nggak kayak bapak yang berangkat kerja bajunya kotor dan jalannya nyeker. Ucapan polos anak itu membuat Parno dan istrinya saling bertatap. Tidak ada kata yang keluar dari mulut mereka. Hanya tatapan sedih yang beradu di antara sebungkus nasi yang sedang mereka bagi bersama. Parno berhenti menyuap nasi, lalu mempersilakan anak-anaknya dan istrinya untuk menghabiskannya. Dirinya sudah terbiasa menahan lapar sejak kecil. Tapi ia tidak mau anak-anaknya mengalami hal yang sama. Keesokan paginya, Parno berangkat lebih pagi dari biasanya. Ia ingin bertemu Juragan Harmoko sebelum gudang beras dibuka, berharap bisa meminjam sedikit uang agar anak pertamanya bisa dibelikan seragam sekolah dasar. Beberapa hari sebelumnya, seorang guru datang ke rumahnya dan bertanya kenapa anak Parno yang sudah cukup umur belum juga bersekolah. Jawaban Parno hanya satu. Ia tidak mampu membayar biaya pendaftaran dan membeli perlengkapan sekolah. Perjalanan menuju gudang beras cukup jauh. Parno berjalan pelan, sesekali menyapa orang-orang yang ia temui di jalan. Saat tiba di gudang, bangunan itu masih terkunci. Tapi di depan pintu gudang, ia melihat pemandangan yang aneh. Juragan Harmoko terlihat sedang berlutut,
memegang sebuah benda kecil seperti jimat di tangannya. Mulutnya bergerak cepat, komat-kamit, seolah sedang membaca mantra. Setelah itu ia menempelkan benda itu ke dahinya dan menciumnya. Selesai dengan ritual itu, Harmoko terkejut melihat Parno yang sudah berdiri tidak jauh di belakangnya. Wajahnya sempat pucat, lalu buru-buru menyimpan jimat itu ke sakunya. "Ajari saya," kata Parno tiba-tiba dengan suara lantang. Awalnya Harmoko mencoba mengelak, tapi setelah Parno memohon berkali-kali, akhirnya ia mengakuinya juga. Sejak mengikuti ritual tersebut, usaha berasnya semakin maju dan rezekinya tidak pernah surut. Parno yang sudah terhimpit keadaan memohon agar diajarkan bagaimana cara agar bisa mengubah nasibnya. Ia ingin memberi kehidupan yang lebih layak untuk istri dan anak-anaknya. Melihat kondisi Parno, Harmoko akhirnya luluh. Ia berjanji akan mengajak Parno menemui orang pintar yang telah membantunya dulu. Beberapa hari kemudian, di suatu malam, Parno berpamitan kepada istrinya untuk ikut Harmoko pergi ke luar kota. Ia bilang Harmoko membutuhkan tenaga angkut tambahan untuk pengiriman beras dalam jumlah besar. Istrinya mengizinkan, karena memang pekerjaan itu adalah sumber nafkah utama Parno. Setelah perjalanan yang panjang, mereka tiba di sebuah rumah sederhana di pinggir desa lain. Rumah itu tidak terlihat mewah, tapi ada sesuatu yang berbeda dari auranya. Dari luar, terlihat lampu teplok menyala redup. Seorang pria tua dengan rambut memutih menyambut mereka di depan pintu. Tanpa banyak bicara, pria tua itu mengajak Parno masuk. Di dalam rumah, suasananya terasa dingin meski tidak ada kipas atau angin kencang. Bau kemenyan tercium samar. Parno diberi arahan untuk melakukan sebuah tirakat. Bertapa selama 3 hari 3 malam di sebuah hutan larangan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jimat yang konon bisa mendatangkan rezeki berlimpah. Namun, jika Parno memiliki uang mahar sebesar Rp200.000, ia bisa langsung mendapatkan jimat itu tanpa harus menjalani tirakat. Seperti yang dilakukan Harmoko dulu. Sayangnya, Parno sama sekali tidak punya uang sebanyak itu, dan ia tidak berani meminjamnya dari Harmoko. Akhirnya, ia memilih jalan tirakat yang lebih sulit. Pria tua itu hanya mengangguk pelan, meski sorot matanya tampak kurang senang dengan keputusan Parno. Keesokan malamnya, Harmoko mengantar Parno ke hutan larangan. Jalan menuju hutan itu sepi, tidak ada rumah warga di sekitar sana. Begitu sampai di tepi hutan, Harmoko berkata akan menjemput Parno 3 hari lagi di tempat yang sama. Parno masuk ke hutan itu dengan tekad bulat. Ia berjalan sesuai petunjuk yang diberikan, cari sebuah makam tua yang ditandai batu besar dengan aksara Jawa di atasnya, diapit oleh pohon besar di sebelah kiri dan aliran sungai kecil di sebelah kanan. Disitulah ia harus duduk bersila dan tidak boleh membuka mata selama 3 hari 3 malam. Hari pertama berjalan cukup lancar, tapi malam harinya, cobaan mulai datang. Parno mendengar suara dengusan dari belakang tubuhnya. Suara itu semakin lama semakin dekat. Bahkan ia bisa merasakan hembusan napas panas di tengkuknya. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia tidak berani menoleh. Karena ia sudah diingatkan bahwa apapun yang terjadi, ia tidak boleh membuka mata. Suara itu semakin keras, diikuti bunyi ranting patah. Dalam ketegangan itu, Parno akhirnya menyadari bahwa sumber suara itu adalah kawanan babi hutan yang sedang berkeliaran. Ada 4 ekor yang mengelilinginya, mengendus-endus tubuhnya, tapi untungnya tidak menyerangnya. Setelah beberapa lama, kawanan itu pergi, meninggalkan Parno yang masih duduk bersila dengan tubuh gemetar. Hari kedua, rasa lemas mulai menggerogoti tubuhnya. Tidak makan dan tidak minum membuatnya hampir pingsan. Di siang hari, ia mendengar suara orang ramai di seberang sungai. Rupanya ada kelompok penjelajah hutan yang sedang mengambil air. Mereka sempat melihat Parno, tapi tidak berani mendekat karena seorang warga lokal yang ikut bersama mereka berkata bahwa orang yang bertapa di tempat itu biasanya sedang menjalani laku khusus dan tidak boleh diganggu.
Parno hanya bisa mendengar suara mereka sambil menahan rasa haus yang luar biasa. Dalam hati ia merasa iri. Orang-orang itu bisa menikmati perjalanan tanpa harus memikirkan bagaimana anak istrinya makan di rumah. Sementara ia di tempat yang sama harus menahan lapar demi sebuah harapan hidup yang lebih baik. Namun, ia terus menguatkan tekadnya. Semua ini akan terbayar nanti, pikirnya. Ia membayangkan bagaimana setelah mendapatkan jimat itu, uang akan datang dengan sendirinya. Ia akan membuka usaha, menyekolahkan anaknya, membeli TV besar agar anak-anaknya tidak perlu lagi menumpang di rumah tetangga. Ia akan membelikan kalung dan gelang untuk istrinya. Dan untuk dirinya sendiri ia sudah membayangkan punya mobil kijang kotak hitam, sama seperti milik Harmoko. Semua itu terus berputar-putar di kepalanya, menyalakan semangat di tengah kondisi tubuhnya yang semakin lemah. Malam kedua tiba. Parno mendengar suara asing dari depan. Suara seorang pria tua yang berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Parno ingat pesan dukun, "Jangan buka mata apapun yang terjadi." Ia pun menjawab permintaannya. Ia ingin jimat agar cepat kaya dan agar setiap pagi ia menemukan uang di dalam lemari rumahnya. Suara itu hanya membalas singkat, "Baik, tapi ada ujian terakhir. Jika kamu berhasil melewati ini, permintaanmu akan terkabul." Setelah suara itu menghilang, cobaan lain datang. Pantatnya terasa perih karena digigit semut hutan yang besar-besar. Gatal bercampur sakit membuatnya hampir saja bangkit berdiri, tapi ia menahan diri. Ia yakin ini bagian dari ujiannya. Tak lama kemudian, terdengar suara wanita yang merayu dari dekat telinganya. Suara itu lembut, seolah mengajaknya untuk meninggalkan pertapaan. Sebuah tangan dingin menyentuh pundaknya, membuat tubuh Parno merinding. Hampir saja ia membuka mata, tapi ia kembali mengingat tujuan awalnya. Setelah itu, suara lain muncul. Kali ini suara istrinya sendiri, meminta Parno untuk pulang dan berhenti melakukan semua ini. Parno yakin itu bukan benar-benar suara istrinya. Tidak lama kemudian, suara kedua anaknya ikut memanggil, memohon agar ayah mereka pulang saja. Parno menggigit bibir, menahan gejolak emosinya. Ia tetap tidak bergerak. Hari ketiga, suara-suara itu datang silih berganti, seharian penuh, membuat Parno hampir tidak bisa bertahan. Namun tekadnya sudah terlanjur bulat, tidak ada yang bisa menghalanginya. Menjelang tengah malam, hujan turun membasahi tubuh Parno yang sudah sangat lemah. Ia perlahan membuka mata, sesuai tanda yang diberikan. Di hadapannya, di tanah tempat ia duduk, tampak sebuah benda kecil yang terbungkus kulit berwarna coklat tua. Jimat itu akhirnya ia temukan. Girang bukan main hati Parno. Semua penderitaan yang ia alami selama 3 hari terbayar sudah. Ia buru-buru meminum air sungai untuk mengembalikan tenaganya, lalu berjalan menuju titik pertemuan tempat Harmoko akan menjemputnya. Siangnya, Harmoko datang dengan mobilnya. Parno naik sambil memamerkan jimat yang ia genggam erat. Sepanjang perjalanan pulang, Parno menciumi benda itu sambil tersenyum-senyum seperti orang yang sudah tidak sabar ingin melihat hidupnya berubah. Harmoko yang mengemudi hanya terdiam, wajahnya tampak murung. Saat mobil tiba di depan rumah Parno, Harmoko hanya berpesan singkat, "Apapun yang kamu temukan di rumah nanti, terimalah. Itu bagian dari bayaran atas apa yang kamu dapat." Parno tidak terlalu memikirkan ucapan itu. Ia turun dari mobil sambil membusungkan dada, merasa bangga karena berhasil melewati ujian yang berat. Ia melangkah menuju rumahnya dengan senyum lebar. Saat melintas di depan rumah tetangganya, ia melihat anak-anak sedang menonton TV. Tapi ia tidak menemukan kedua anaknya di antara mereka. Mungkin sedang tidur, pikirnya. Pintu rumahnya tidak terkunci, karena memang tidak ada kunci di rumah itu. Parno hanya perlu membuka angin-angin di atas pintu dan memasukkan tangannya ke dalam untuk membuka slot kayu. Pintu terbuka. Ia segera memanggil istrinya, ingin menunjukkan benda yang kini ia yakini sebagai pembawa keberuntungan. Tidak ada jawaban. Ia bergegas menuju lemari reot di ruang tengah,
lalu membuka pintunya. Matanya terbelalak lebar. Di dalamnya, terlihat tumpukan uang dalam jumlah yang tidak terhitung. Bau kertas baru bercampur aroma tanah basah menyeruak ke udara. Parno meraih uang itu dengan tangan gemetar, lalu menempelkannya ke wajahnya, mencium bau yang bagi dirinya terasa begitu harum. Semua perjuangan dan pengorbanannya seolah terbayar. Coba saja ia tahu cara ini lebih awal. Mungkin anak-anaknya sudah lama bisa hidup nyaman. Namun setelah lama menunggu, istri dan anak-anaknya tidak juga muncul. Rumah itu terasa kosong. Parno membuka kamar anak-anaknya. Tidak ada siapapun. Lalu ia membuka kamarnya sendiri. Juga kosong. Hanya ada satu tempat lagi yang belum ia periksa. Dapur. Parno berjalan perlahan menuju dapur. Tubuhnya mulai merinding. Entah kenapa. Dan di sanalah ia menyadari sesuatu yang membuat tubuhnya lemas. Tangannya gemetar, dan napasnya sesak. Tidak ada siapapun di sana yang bisa menyambut kebahagiaan yang baru saja ia dapatkan. Semua yang ia perjuangkan, semua alasan ia melakukan tirakat, kini hilang. Ucapan Harmoko terngiang kembali di kepalanya. Apapun yang kamu temukan di rumah nanti, terimalah. Hari-hari berikutnya, Parno terlihat berjalan di sekitar kampung, membawa daun-daun kering yang ia pungut dari tanah, seolah-olah itu adalah lembaran uang. Sesekali ia tertawa sendiri sambil menatap jimat yang masih ia simpan di tangannya. Sementara itu, usaha beras Harmoko yang dulu berjaya mendadak bangkrut karena tertipu rekan bisnisnya. Sejak itu, ia pun terlihat berjalan tanpa arah, ikut mengumpulkan daun-daun kering bersama Parno di jalanan kampung. Keduanya kini menjadi pengingat bagi warga desa tentang harga mahal yang harus dibayar ketika manusia terlalu terobsesi mengubah nasib dengan cara yang tidak benar.